Siapa yang tidak pernah nyangkut waktu beli saham? Tidak ada, semuanya pasti pernah nyangkut, baik itu trader maupun investor. Nah, kenapa bisa nyangkut? Ya jelas, karena waktu beli sahamnya turun, kalau naik nggak jadi nyangkut, cuan itu malahan. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah nyangkut? Keputusannya hanya dua, kalau nggak di cut loss, ya di averaging down. Pilihannya yang mana? Apalagi pada saham yang turun terus-menerus, seperti saham yang paling banyak dihujat belakangan ini. Saham apakah itu? Benar sekali, BTPS. Ya, jadi kita langsung saja masuk ke layarnya. Ini BTPS, izinkanlah analisa tumpul saya sebagai CTA, komedian technical analyst, untuk menjawab keresahan dan kebingungan teman-teman mengenai saham yang turun terus-menerus belakangan ini. Karena saya yakin setelah nonton video ini teman-teman bakal lebih bingung. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini posisinya minus 50 atau minus 3,12%. Year to date-nya sendiri, BTPS ini sudah minus 45,05% ya, udah setengah. Kalau misalnya, waduh keklik nih, kita back dulu ya, mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman udah invest dari awal tahun, ya ini sangat sakit juga ya teman-teman ya, minus 45%-an. Ya, tapi memang ya katanya, kata orang, kata burung, kabar anginnya, kalau memang kita ingin investasi saham, carilah saham-saham yang sedang minus dalam ya teman-teman ya. Dan jual ketika naik tinggi-tingginya, jangan kebalik, beli ketika merah, jual ketika hijau, benar kan? Nah, lanjut lagi ya, atas dasar itu mari kita coba menangkap pisau yang sedang jatuh ini di BTPS. Lihat di kistabnya dulu teman-teman. Nah, kalau di kistabnya sekarang sudah keluar ya teman-teman ya, laporan Q3 dari BTPS ya, ini sudah per 30 September 2023 ya. Jadi sekarang dia net income-nya 251M ya. Ini memang lebih rendah ketimbang kuartal 2 ataupun kuartal 3 di tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin ini salah satu yang menyebabkan para investor kecewa, nangis kenapa dia turun ya. Sedangkan untuk PE-nya sendiri masih sangat bagus. Kita lihat bersama, dan untuk current price to book value-nya, nilai bukunya ini 1,38. Kalau kata Pak Lok Keng Hong, dia lebih suka cari yang rendah-rendah. Artinya apa? Sekarang kita bisa lihat bersama bahwa ya, book value-nya itu sekitar 1127,76, sedangkan sekarang posisinya masih di harga 1555 ya. Masih ada naik ya, agak tinggi sedikit, 300-an poin ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari profitability-nya teman-teman, kita lihat gross profit margin yang 91%, operating profit 21%, dan net profit margin 17%. Merupakan perusahaan yang kayaknya enak, layak untuk diinvest, benar nggak ya teman-teman ya. Tapi kenapa turun terus? Nah, untuk dividen dia juga membagikan dividen dengan yield 5,95%. Seenggaknya kalau dilihat dari kistat mungkin dia sedang agak turun-turun, agak jatuh karena penurunan labanya ya teman-teman ya. Tapi dia jatuhnya mau sampai kapan kalau turun merah terus kayak gini ya? Oke, kita lihat dari analisisnya, apakah orang sudah jual? Wah, malahan disuruh beli teman-teman. Buy 9, hold 3, sell 1 ya. Kalau disuruh beli, wah gawat juga nih ya. Padahal nanti kita akan masuk lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Tapi satu persatu saja. Dan ini yang sangat mengagetkan adalah seasonality, ketika di mana Oktober biasanya dia mencatatkan kenaikan, sekarang minusnya dalam banget teman-teman. Posisinya aja Oktober belum selesai, ini minus 18,37%. Mungkinkah ada keajaiban sehingga nanti pas di akhir bulan, sekarang kan tanggal 23 nih, masih ada sisa beberapa hari, dia nutup plus ya. Di sehari naik terus ataupun auto reject atas, mungkin saja sehingga di bulan Oktober dia tetap hijau ya. Tapi kita mari lihat memasuki hal yang lebih dalam lagi, yaitu di chart bit-nya ya, di cubitnya. Teman-teman, saya sudah gambar sedikit mengenai chart BTPS ini ya teman-teman ya. Time frame yang saya gunakan weekly, alasannya kenapa? Karena dia sudah jebol support dan sekarang posisinya sudah nggak ada support lagi ya teman-teman ya. Nggak ada support yang akan dia jebolin lagi ya. Jadi sudah singset enak turun ke bawah. Bahaya dong. Nah, mari kita lihat bersama pergerakan BTPS dari lahir newborn sampai sekarang posisi ini. Ketika BTPS mengalami kenaikan, biasanya memang ada mengalami sedikit konsolidasi, mengalami penurunan seperti ini dan melanjutkan kenaikannya lagi. Setelah ini tahun 2020 bersama kita tahu ini adalah Corona, semua saham itu turun, anjlok ya teman-teman ya, dan BTPS mulai naik lagi. Ya, di sini dia mengalami konsolidasi dan melanjutkan kenaikan, membentuk sedikit bendera, melanjutkan kenaikan, turun, naik, dan dia mengalami penurunan lagi.
berhasil break di sini. Teman-teman coba perhatikan ya, karena ini historis ya, historis repeat by itself ya. Tapi nanti kita akan lihat bersama apakah dia nge-repeat lagi ya, atau dia malah terserimpit. Nah teman-teman, ketika mengalami penurunan, teman-teman lihat di sini ya, di kisaran sini. Ini ada supportnya di sini ya teman-teman ya. Ini resist become support, sehingga dia ketika mantul di sini, dia melanjutkan kenaikan. Dan teman-teman lihat candle yang ini, ketika dia break downtrend channelnya ya, ini candlenya hijau gede banget ya, istilahnya teng-teng gitu ya teman-teman ya. Dia naik tinggi sampai di sini, baru sejak saat inilah 2021 ya dia mengalami penurunan, meskipun sempat naik tapi tidak mampu membuat higher high baru yang menandakan bahwa saham ini sudah mengalami downtrend ya, tidak mampu membuat higher high baru, malahan menciptakan lower low baru, sehingga dia mengalami penurunan dan tercipta lagi seperti ini teman-teman ya. Kan udah kejadian 1 ya, 2, dan ini kejadian 3 teman-teman. Dan teman-teman lihat bersama di sini ya teman-teman ya, ada sesuatu yang janggal ataupun terjadi sehingga dia gagal ya teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat, dia mengalami penurunan sampai di sini, dia ada sedikit mengalami konsolidasi. Ketahuilah di sini merupakan titik support di mana di sini teman-teman lihat. Sama kan, sejajar bukan? Itulah alasan kenapa kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih panjang, yaitu time frame weekly, kita bisa mengenal lebih jelas ya. Dan kejadian ini terulang teman-teman ya, dia break di atas ini ya, seperti ini hijau tapi kurang teng-teng atau kurang lebih tinggi ya teman-teman ya. Kalau sedangkan di sini kan panjang sekali ya teman-teman ya, lihat di sini ya, panjang sekali kan. Ketika dia sampai di support, dia ada terjadi pantulan dan dia naik kencang sekali. Di sini juga dia terjadi support yang lama ini ya. Dia naik tapi kurang begitu panjang. Habis itu kenaikannya tidak mampu menciptakan harga tertinggi baru ya di sini. Teman-teman lihat di sini saya ada kasih garis ya. Saya kasih kotak lagi biar teman-teman bisa lihat. Ini harga tertinggi barunya ya teman-teman ya. Tidak mampu dia lawan. Nah, tuh lihat. Ya. Di sini nampak kan teman-teman kan? Ya. Ini dia. Dia tidak mampu menjalankan misinya menuju bulan. Ketika sampai di atap sini, dia terbentur ke bawah dan dia tidak mampu mencapai titik tersebut lagi. Akhirnya dia turun, ya. Di sini dia turun dan menembus support yang pernah diciptakan di sini. Tuh, lihat ya. Saya tarik kembali saya garisnya dan longsor ke bawah. Terus kapan belinya Hyung? Nah, sekarang mari kita lihat kapan belinya. Saya udah kasih garis nih teman-teman, dan coba teman-teman zoom out sekecil mungkin bahwa posisi harga sekarang nih sudah tidak ada support lagi yang menahan dia teman-teman. Jadi dia bisa leluasa selonjoran dengan bebas ya teman-teman ya. Di sini kita harus sama-sama mendalami suatu kemampuan yang kita miliki bersama, tapi sangat jarang digunakan. Apa itu? Kedip mata? Bukan. Yaitu adalah kesabaran ya, kesabaran menunggu teman-teman. Kalau berdasarkan PBV-nya teman-teman ya, itu book value-nya, harga PBV sama dengan 1 itu di sini teman-teman. Harganya 1127 ya. Ini time frame-nya weekly teman-teman, dan teman-teman lihat candle seperti ini ya, merah berarti berani ya, dia masih turun dan belum ada titik-titik pelemahan seperti di sini ya teman-teman lihat ya, ataupun titik perlawanan seperti yang terjadi di sini ya. Jadi belum ada posisi seperti tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung kita all in semua? Harapannya gacor, nyembah-nyembah Zeus? Tentu saja tidak. Balik lagi, kita akan memperdalam satu skill yang dimiliki kita semua tapi jarang dimanfaatkan, yaitu adalah kesabaran. Sabar menunggu penurunannya tidak terlalu kuat lagi, karena kita nggak tahu dia mau turunnya sampai kapan. Ini namanya pisau jatuh ya teman-teman ya. Ini apakah dia akan turun di harga IPO-nya ya, kita juga nggak tahu. Yang jelas, saran saya bagi teman-teman yang nyangkut mungkin ya, ataupun ingin beli BTPS seperti saya ya, saya ingin beli karena sejujurnya ini sangat menggairahkan ketika turun banyak ya teman-teman ya. Karena menurut saya ini adalah chance atau peluang untuk mendapatkan profit atau gain yang lebih tinggi ketimbang teman-teman membeli saham-saham yang sudah naik ke atas, kita nggak tahu nih kapan atapnya di mana. Sedangkan kalau udah turun ke bawah ya, dia mungkin sudah di lantainya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang nggak setuju ataupun nggak setuju juga ya, tapi terserah ya. Nah, jadi yang boleh saya sarankan adalah pertama menunggu ya, menunggu sampai dia lemah dulu seperti ini ya, bukan lemah syawat tapi ya ini artinya sudah kurang begitu bergairah ya.
Tapi di sini teman-teman lihat candlenya masih terlalu sepanjang ini. Jadi kita tunggu saja dulu. Ataupun sudah ada perlawanan seperti ini ya. Teman-teman lihat bersama, setiap kali dia ada penurunan terus, dia selalu ada perlawanan. Begitu juga di sini ya. Perlawanan kan candlenya, dia ada melakukan perlawanan ya. Paling bagus sih hijau panjang ya. Jadi disebut dengan teng-teng tadi ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kali ini masih kita harus tunggu lebih dengan sabar sampai di mana dia turun, dan harapannya kita bisa dapat titik entry yang bagus ataupun titik averaging down yang baik. Nah teman-teman, jadi saya harap sekilas mengenai analisa saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin nyangkut di BTPS ataupun seperti saya yang ingin mencicipi BTPS. Kita diharapkan lebih tunggu, lebih sabar ya teman-teman ya. Ini tidak lupa saya ingatkan terus-menerus, karena lebih baik kita telat masuk daripada kita masuk dan salah masuk. Benar gak sih peribahasanya? Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung, ya karena memang dari awal saya ingatkan yang nanti kebingungan kan, teman-teman boleh langsung tulis di komen ya, apa yang membuat bingung ataupun ada pandangan-pandangan analisa mengenai BTPS, silahkan ungkapkan unek-unek teman-teman di kolom komentar sepanjang mungkin. Tapi kalau teman-teman ada punya request juga boleh tulis di komentar. Nah, tidak lupa saya ingatkan, apabila teman-teman mungkin ketinggalan video-video seru lainnya, teman-teman boleh nonton di sini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di sini. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Kita sampai ketemu di video berikutnya.